Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Segala puji untuk Allah yang telah memberikan kelapangan dan kesanggupan atas kita semua, sehingga pada saat ini bisa berhimpun untuk menegakkan amanah, yaitu mendirikan majelis ilmu. Sekiranya kita diberikan kecakapan dalam menyampaikan dan menerima, sehingga menjadi nilai tambah untuk pengetahuan kita, untuk seluruh jamaah kita, sekiranya juga diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara, mari kita mengulang dan menggali. Mungkin sebelumnya kita semua tahu bahwa di dalam pelajaran ini kita menapaki jalan dari bawah naik ke atas, bukan dari atas turun ke bawah. Tapi dari bawah naik ke atas, sehingga pelajaran pun seperti itu, karena pemahaman itu bertingkat-tingkat. Ada yang layak untuk disampaikan, yang nilainya tinggi, ada yang layak disampaikan yang nilainya sedang. Yang jelas kita ini tidak lagi termasuk dalam kategori awam. Apa yang harus kita lakukan pada saat ini itu tentu beda dengan besok atau lusa, kala mana setelah bermajelis hari ini akan bertambah nilai pemahaman kita. Contoh, pada saat ini kita belajar tentang pengenalan diri. Tentunya dalam pengenalan diri pada awalnya itu adalah kita akan mengenali apa itu unsur-unsur dan apa fungsi dari unsur-unsur, apa sifat dari unsur-unsur, dan apa watak azali dari unsur-unsur itu. Yang itu semuanya kita pelajari dalam pengenalan diri, karena semuanya itu adalah melekat di dalam kehidupan kita. Nah, di dalam belajar ini, dalam mengenali diri, kita ini adalah bagian dari jasad kita, ini bagian dari Nur Muhammad. Maka secara kejiwaan, secara harfiah,
secara jasad Nabi Muhammad dengan kita itu memiliki kesamaan. Sehingga kita mesti menyadari apa yang mengikat di dalam setiap diri kita yang meneladani, mencerminkan apa yang telah dilakukan oleh Nabi kita. Memang itu Nabi gak sama dengan kita, iya memang tidak sama. Tapi setidak-tidaknya kita memahami bagaimana kita ini bisa mewujudkan yang jasadnya itu memiliki kesamaan, fisiknya juga memiliki kesamaan, keinginannya juga memiliki kesamaan, juga sama-sama memiliki kelemahan, juga sama-sama memiliki potensi yang bisa mendekat kepada Allah. Nah, ini yang harus kita mengerti. Terus di dalam tubuh kita, secara kejiwaan, kita ini dijadikan oleh Allah dari refleksi nurnya. Artinya kita memiliki kesamaan, cuman kadarnya beda. Nah, guru-guru kita itu harus kita kejar. Kalau guru kita bisa mencapai, berarti kita bisa. Artinya kita berpotensi untuk bisa berjalan bersama-sama dengan guru kita, sebagaimana Imam Mawal bersama dengan Imam Rahman, atau Imam Rahman bisa berjalan bersama satu lorong dengan Imam Mawal. Nah, ini maksudnya. Jadi kita memiliki satu potensi yang sama, tinggal ikhtiar kita yang harus ditambah nilai juang kita. Tadi saya sudah sedikit menyinggung, tadi saya sudah sedikit menyinggung dengan saudara Indra, dengan saudara Tommy, bahwa setiap jasad kita ini, di dalam kita beribadah kepada Allah itu ada yang bisa kita nonaktifkan. Contoh, rasa capek itu bisa kita nonaktifkan. Pada saat kita berzikir, rasa ngantuk bisa kita nonaktifkan. Rasa sakit bisa kita nonaktifkan. Cuman saya katakan yang satu ini saya masih mengalami sakit, saya masih tersentuh sakit. Berarti jasad saya belum sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita bisa melepaskan bagian dari fungsi organ tubuh kita. Bagian saja, tidak semua. Kalau semua game over kita. Bagian. Artinya pada saat kita duduk begini, bagaimana kita bisa melepaskan rasa ngantuk, rasa capek, memunculkan yang muncul itu adalah cuma semangat. Sesungguhnya kenapa kita tidak bisa tahan? Kenapa kita tidak bisa menahan ngantuk? Kenapa kita tidak bisa menahan rasa capek? Kenapa kita tidak bisa tahan lama untuk duduk dan lain-lain dan lain-lain? Sesungguhnya kita itu saking banyaknya menggunakan akal dalam satu hari tadi, sehingga di waktu dibutuhkan, di waktu malam hari untuk berzikir itu dia menjadi penghalangnya
instrumen-instrumen di dalam jasad ini tidak bisa kita rem. Jadi kita, saya kan tidak bekerja Imam, saya pengangguran tapi ini mikir terus, gitu. Ini mikir terus. Jadi akal ini memiliki satu kelemahan, ada ukurannya. Mau digunakan konsen itu berapa lama itu ya. Kalau kebanyakan digunakan untuk mikir, gitu, maka gitu, itu akan menjadi penghalang pada saat kita malam mau beraudensi. Kok saya sebentar sudah capek? Iya, karena apa? Akalnya ini tidak support, gitu. Akalnya tidak support. Kenapa saya sebentar ngantuk? Akalnya tidak support. Seberapa kekuatan akal akan digunakan pada saat kita itu berzikir. Kalau zikir kita itu sudah tingkatan kolbi, maka hampir tertutup. Gitu. Dibutuhkan cuma sedikit saja untuk menjaga kestabilan kesadaran. Karena di dalam berzikir itu kita dibutuhkan satu kesadaran. Satu kesadaran yang dimaksud itu bukan sadar dalam keadaan terjaga begini, tidak. Kesadaran itu adalah yang dimaksud itu kita tidak terlepas dari apa? Tidak terlepas dari menyebut, tidak terlepas dari mengingat, tidak terlepas dari menuju tujuan. Jadi hanya sedikit itu, setitik itu saja digunakan. Kita menyadari kita ini sedang apa dan kita mau kemana, dan saya menggunakan seumpama kendaraan itu kendaraan apa. Cuman itu saja yang digunakan. Nah, bagaimana kalau seumpama bahasa elektronya itu, ini kekuatan besar, terus diredupkan, tinggal sedikit, terus tidak drop. Itu gimana caranya? Nah, dropnya ini loh, berarti kita belum bisa ngontrol. Belum bisa ngontrol. Itu yang harus dikontrol. Sehingga kesadaran ini tetap utuh. Orang bertapa itu bisa menahan lapar, bisa menahan haus, itu sampai berhari-hari, bahkan berbulan-bulan. Itu karena dia bisa melepaskan fungsi, yaitu tugas, kebutuhan, melepaskan kebutuhan dari jasad ini. Jadi kebutuhan dari jasad ini kita tidak aktifkan semua. Jadi sehingga yang dibutuhkan itu cuma sedikit saja. Gimana kita bisa mendapatkan sedikit saja? Sehingga kita tidak menguras energi, sehingga tubuh ini tidak membutuhkan satu suplemen gitu untuk membuat tegar, untuk membuat tetap bisa eksis gitu. Padahal hidup yang dihidupkan ini adalah keinginan yang dari dalam. Nah, melepaskan rasa-rasa itu nanti kalau saya berharap di antara kita ini ada yang mendapatkan nilai-nilai itu, sehingga saya ini ingin menyampaikan itu. Saya ingin menyampaikan itu, sehingga pada saat ada yang mendapatkan nilai itu, maka saya akan memberikan. Gitu. Ini caranya untuk kesini ini seperti ini. Karena itu adalah sudah tingkatan melepaskan nilai-nilai rasa, nilai ngantuk, nilai haus, nilai apa, sehingga mereka pada akhirnya sampai sakit juga tidak akan menyentuh. Gitu. Walaupun banyak orang pertapa itu mati kan gitu. Dan
karena itu ada kesalahan dari niatannya. Dia untuk apa sesungguhnya bertapa itu? Gitu. Untuk apa sesungguhnya dia bertapa itu? Jadi jangan sekali-sekali kita bertapa tujuannya itu adalah urusan duniawi, maka tidak akan kita melepaskan itu, tidak akan bisa kita melepaskan semua itu, karena akal kita menguras energi itu. Kekuatan kita ini yang seharusnya itu cuma mensuplai sekian jadi lebih banyak, maka dalam waktu tertentu kita sudah lapar, karena akal kita adalah menguras energi itu, karena yang kita cari itu adalah fungsi akal. Fungsi akal itu adalah menyenangi urusan-urusan yang sifatnya duniawi, mendambakan urusan-urusan duniawi, mendambakan urusan-urusan kebahagiaan hidup, mendambakan urusan-urusan kecukupan hidup. Gitu. Ini menguras energi yang luar biasa. Nah, maka kalau memang nanti siapa tahu dengan saya singgung sedikit ini, gitu, nanti kita bisa melatih firman. Bagaimana saya bisa melepaskan hiruk pikuk yang kita kerjakan sehari atau sebelumnya, atau mungkin ada cita-cita atau keinginan atau harapan gitu, atau hajat-hajat kita yang belum tercapai, bagaimana itu bisa dilupakan pada saat kita berpikir, maka nanti kita akan tahu hasil gitu. Dengan cara seperti ini ternyata saya bisa lebih lama gitu. Ternyata saya bisa duduk lebih lama. Dengan itu saya mengatakan saya bisa berjam-jam gitu. Gitu. Dari situ saya bisa berjam-jam. Urusan saya luar biasa banyak. Untuk melupakan itu membutuhkan waktu tertentu. Ibarat pakaian ini harus dilepasi satu persatu dengan tenang, dengan tentram, menghadirkan tenang, tentram, damai. Dan sudah mulai lupa gitu. Walaupun nanti muncul gitu, tolak, muncul tolak, muncul tolak, muncul tolak gitu. Nanti pada akhirnya terbimbing dari dalam gitu. Hasrat yang sesungguhnya itu adalah muncul dari dalam untuk mencari gitu. Mencari yang diidam-idamkan itu muncul dari dalam. Mencari yang diidam-idamkan itu adalah buah daripada apa? Buah daripada kewajiban yang ada di dalam diri kita. Siapa? Nah, itu yang harus kita kenali. Siapa yang dari dalam ini? Yang mengidam-idamkan itu siapa? Awalnya saya menyampaikan sebagaimana yang ada di dalam Al-Quran. Setelah 6 masa Allah itu menciptakan jagat raya beserta isinya, 7 langit dan 7 bumi. Setelah itu dia bersemayam di atas arsnya gitu. Bersemayam di atas arsnya itu, ini bahasa perlu diterjemahkan gitu. Nah, nanti kita akan tahu kalau mana yang saya bahas tadi itu gitu. Yang saya bahas tadi itu, maka akan tahu kita sesungguhnya arsnya Allah itu ada di mana. Maka nanti kita akan tampak gitu. Kita akan tampak arsnya Allah itu ada di mana. Dan mari kita kenali firman Allah menyampaikan untuk Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hai Nabi, bila hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka katakan bahwa aku dekat. Aku lebih dekat daripada urat yang ada di lehernya. Jadi Al-Quran itu, yang ini tadi, yang barusan saya baca ini untuk tingkatan yang mana?
Yang saya katakan setelah Allah menciptakan jagat raya tak isinya itu, lalu Allah bersemayam di atas arsnya itu untuk tingkatan yang mana? Nah, yang jadi masalah sesungguhnya ars Allah itu ada di mana? Kalau dua ayat ini kita tarik, gitu, yang satu di atas arsnya, artinya kan di atas sana. Jadi ini perlu satu penterjemah, perlu diterjemahkan sehingga kita bisa mengerti. Ini ajaran tidak boleh kalau saya ajarkan maka saya sama dengan saya nanti dibilang saya Siti Jenar, saya sesat mengajarkan sebuah kesesatan gitu. Tapi sungguh nanti pada waktunya sudah nyampe gitu, akan saya jelaskan gitu. Akan saya jelaskan gitu. Kapan waktunya? Ya mohon sama Allah. Dari yang tadi saya anukan itu, lepaskan segala urusan dunia. Jangan pernah berharap banyak kalau memang di dalam kita zikir itu kita masih ingat atau menyimpan, memberikan peluang kepada akal kita gitu, untuk memunculkan urusan duniawi gitu. Jangan berharap banyak dari hasil zikir kita itu, apalagi mau melepaskan sebagian dari fungsi organ tubuh tadi itu gitu. Tidak akan tercapai karena ini sesungguhnya adalah penghalang. Orang bisa mengatakan bahwa agama itu adalah akal yang cerdas. Benar. Dalam tingkatan mana? Terus Imam Awal mengatakan menyikapi saat pelajaran di mana Allah telah menawarkan amanat itu kepada langit, bumi, juga gunung-gunung, gitu, juga gunung-gunung. Tapi mereka semua enggan untuk menerimanya. Sesungguhnya manusia itu, gitu, sangatlah dolim dan bodoh. Artinya ini kalau yang dimaksud itu Imam Awal itu mengatakan bahwa itu adalah akal, maka sikapilah pada awalnya akal itu memang amanat. Sekarang ini akal memang benar, nggak salah. Akal ini amanat. Jadi kapan amanat itu dipegang, kapan digunakan, kapan difungsikan sesuai dengan kebutuhan. Tapi amanat ini jangan dijadikan nahkoda di dalam kehidupan itu. Jadi segala sesuatu gitu, sampai berurusan dengan Allah pun harus menggunakan akal. Banyak ketimpangan. Ketimpangannya bagaimana? Katakan bahwa Allah itu dekat, lebih dekat daripada urat di lehermu. Sedangkan akal mengatakan, mana, saya tidak melihat, saya juga tidak merasakan. Gitu. Artinya, pada saat kita dalam tataran itu, maka lepaskanlah pandangan-pandangan dari amanat itu. Tapi kita gunakan apa yang bersumber dari zat Allah, yaitu kita. Yang sesungguhnya itu adalah bentuk refleksi dari sana. Nah, kalau itu yang mengindra gitu, maka akan muncul
diawali dari rasa, sehingga mendapatkan satu kepastian. Bukankah di dalam Al-Quran juga Allah jelaskan bahwa sesungguhnya roh itu adalah indera, betul? Betul. Roh itu adalah indera, artinya pengenalan diri, pengenalan Allah itu menggunakan indera yang itu. Penglihatan, ya sesungguhnya roh itu adalah penglihatan, pendengaran, dan rasa. Jadi kalau kita mau menggunakan yang amanat ini, maka bukan kapasitasnya untuk itu. Dalam memikirkan perbuatannya Allah, kita menggunakan akal ini tidak masuk. Indera ini bukan bagiannya. Tunggu dulu, saya pikirkan dulu. Nggak bisa. Nggak bisa. Jadi ini membutuhkan orang dalam tingkatan yang sudah mapan ilmunya. Maka segala sesuatu indranya itu adalah indera yang lebih tinggi, yaitu apa? Indranya adalah roh. Nah, piye carane? Daya itu mau diawali, gitu. Di dalam kita berpikir, gitu. Di dalam kita berpikir itu mencoba untuk lupakan semua urusan, letakkan semua. Sudahlah, rasa tidak puas, rasa ini tidak pernah habis. Manusia selama hidup tidak pernah habis, tidak pernah habis. Kamu mau terang-terangan atau mau pura-pura juga akan ketahuan di situ. Allah itu tidak bisa ditipu, nggak bisa ditipu. Kita itu dibilang oleh malaikat setiap saat itu, gitu, penipu. Karena sesungguhnya di dalam sholat, di dalam zikir, gitu, kita ini banyak mengingat urusan-urusan dunia. Maka pada sholat itu kita mengingat, apalagi pada saat zikir kita mengingat, maka dibilang penipu. Bukan Allah saja yang bilang begitu. Suruhannya Allah saja sudah bilang seperti itu. Apalagi tidak sholat, ya tambah nemen. Sholat ini adalah untuk meredam, gitu, untuk pertahanan awal, gitu, memerangi, untuk meninggalkan urusan dunia, gitu, memerangi akal untuk meninggalkan urusan-urusan yang selama ini dia pikir, gitu. Terus sekarang supaya ganti indera itu gimana? Gitu. Oke lah, Allah menyampaikan, gitu, bila telah engkau tunaikan sholat Jumat, maka bertebaranlah kalian di muka bumi untuk mencari karunia-Ku. Maka silakan itu menggunakan. Kita diberi amanah akal ini untuk itu. Silakan cari. Terus berzikirlah di waktu pagi yang banyak, gitu. Bertasbihlah di waktu pagi yang banyak, gitu. Setelah itu bertebaranlah kalian di muka bumi. Jadi bukan siang-siang, pagi. Gitu. Jadi yang mendekati kebenaran itu Imam Arifin ini, gitu. Habis subuh dia berangkat ke PPQ. Itu yang benar, gitu. Jadi ini sudah mencerminkan. Terus jam 1, jam 2, kalau roto apes itu jam 3. Berarti itu ikannya belum habis, gitu. Itu pulang, dan di situ gunakan untuk melatih itu. Apa? Mubasyarah. Gitu. Tapi kalau imam awal dalam bermubasyarahnya itu dengan pegang-pegang ayam. Gitu. Tapi kalau Imam Arifin bermubasyarahnya itu dengan motor-motor rusak. Nggak apa-apa. Gitu. Artinya, ya kita ini anggaplah itu sebuah hiburan.
liburan, anggaplah itu. Jadi kita utamakan itu adalah kebutuhan untuk keluarga. Sampai waktu petang itu menjaga kebersamaan terhadap keluarga. Jadi itu yang diperintahkan oleh Allah. Nah, kalau orang yang sudah tua, kalau macam saya begini, gitu, seharusnya itu sudah diem. Gitu. Saya mau kerja kantoran macam Memprawoto begini, kan saya dengan Memprawoto kan hampir sama nih. Gitu. Selisih sedikit aja. Ada komentar, ini kerja di kantoran, Pak, sesungguhnya sampean itu waktunya itu bermain-main dengan cucu. Saya sesungguhnya juga sudah maunya seperti itu, gitu. Tapi kita ini memiliki satu tujuan yang masih belum selesai. Kita ini masih punya tugas-tugas, gitu. Memiliki kewajiban, gitu, yang lebih bermakna. Gitu. Jadi omongan begitu itu orang yang omongannya apa ya? Omongan kurang anu. Padahal orang itu semakin tua, itu semakin ibarat gula itu didatangi semut. Banyak orang membutuhkan. Gitu. Nah, itu yang harus dipahami. Nggak tahu banyak orang membutuhkan ini nagih utang atau nagih janji, nggak tahu. Tapi yang jelas itu harus seperti itu, gitu. Ojo guyang-guyu kan itu kepentingan ini, gitu. Kalau macam saya, ya saya jujur belum berhasil karena banyak yang datang ini itu apa? Menagih utang. Terus ada juga yang membawa barang rusak. Terus ada juga yang membawa orang rusak, gitu. Terus ada juga orang yang minta pendapat. Jadi ya ini sunatullah ya, mari kita syukuri. Artinya apa? Ada bagian-bagian itu yang memang sudah mencerminkan satu, suruh memperbaiki orang yang rusak, bukan barang yang rusak ya, orang yang rusak. Gitu. Terus suruh apa? Dimintai pendapat-pendapat, gitu, tentang agama, tentang ini. Ini sudah mencerminkan. Seperti saat ini gitu, kita berkumpul ini adalah sudah menunjukkan bahwa itu adalah sudah dikondisikan oleh Allah seperti itu. Nah, terus itu kriteria-kriteria yang harus kita mengerti lah, hanya sebatas kita mengerti. Tapi yang lebih penting lagi adalah apa yang ada di hadapan kita itu sekarang ini adalah kita harus memiliki pandangan jauh ke depan. Dengan apa saya ini bisa menambah iman kita? Dengan apa saya ini bisa menambah ilmu kita? Dengan apa kita ini bisa menambah amal kita? Dengan apa kita ini bisa memunculkan hikmah, menghadirkan hikmah di dalam kehidupan ini? Terus dengan apa atau dengan cara apa kita ini sudah memiliki satu pendekatan bertambah, pendekatan kepada Allah. Itu yang harus kita selalu pikirkan. Gitu. Kita jangan terlalu membayangkan bahwa bagaimana kita ini hidup nanti, apa, saya ini kalau mati nanti saya ini di surga atau di neraka, kita ini disiksa atau bahagia. Tidak usah seperti itu, gitu. Kita tidak diajarin seperti itu, gitu. Saya tidak pernah mengajarkan seperti itu. Saya tidak pernah menyampaikan seperti itu, gitu. Yang saya sampaikan, gitu, janganlah kalian takut apa itu surga, apa itu neraka. Kalau seandainya itu hal yang menakutkan, jangan takut, gitu. Beribadahlah karena Allah saja, gitu. Terus yang perlu kita ketahui, gitu,
kita jangan merasa bangga di dalam hidup ini dengan segala keistimewaan dan kemewahan. Jangan terlalu bangga dengan itu. Bersyukur, oke, bersyukur. Karena segala sesuatu itu perlu disyukuri. Setiap keberhasilan dalam karir duniawi kita itu perlu disyukuri. Tapi kita bangga yang tidak boleh. Membanggakan yang tidak boleh. Nah, karena pada suatu ketika di waktu malam, kita waktunya mendekat kepada Allah ini kita harus lepaskan semua. Harus kita lepaskan semua. Satu hari kita menggunakan nafsu dan akal itu sudah capek, maka kita minimalisir sampai ibarat lampu itu sudah kedip begini. Artinya kita sudah tidak memikirkan lagi hari esok. Ada seperti itu. Janganlah di waktu malam engkau berjanji untuk hari esok. Ada nggak ayatnya seperti itu? Allah mengatakan begitu. Ada. Artinya apa itu? Jangan kita Al-Quran itu kita terjemahkan, kita pahami hanya sesuai dengan apa yang tertulis di situ. Itu membutuhkan satu penjelasan. Itu membutuhkan satu penterjemah. Maka pahamilah, sehingga di waktu malam itu janganlah engkau memikirkan lagi urusan dunia umum. Jauh sangat dipikirkan lagi. Lupakan di waktu malam itu. Piye caranya? Gitu. Ini kalau nggak dilatih, tidak akan bisa kita menyentuh, gitu. Menyentuh. Bagaimana saya bisa melepaskan satu? Bagaimana saya bisa melepaskan dua? Bagaimana saya bisa melepaskan tiga? Bagaimana saya bisa melepaskan empat? Duh, kok tiba-tiba saya jadi lima? Bagaimana ceritanya? Kalau kita tidak bisa mengenali satu persatu, tidak bisa mengecilkan dan membesarkan, kapan waktunya dibesarkan, kapan waktunya dikecilkan, kapan waktunya digunakan, kita tidak pernah tahu. Nah, kalau saya mau memaksimalkan yang ini, saya harus menekan yang mana? Karena tidak bisa semuanya itu 5-5 begini terus disuruh aktif, tidak bisa. Yang ini diperkecil, yang ini diperkecil, yang ini dibesarkan. Yang tidak boleh dikecilkan itu yang asli. Yang asli yang tidak boleh dikecilkan. Tapi selama pengalaman saya seperti itu, berbagai jalan saya coba, berbagai referensi saya lakukan untuk melepaskan satu-satu unsur ini. Kalau kita tidak bisa menekan, kalau kita tidak bisa memainkan, memang tidak pernah bisa terjadi. Ini api. Kalau kita tidak bisa mengaktifkan, maka kapan kita itu bisa merasa bersama dengan yang Maha Satu? Kapan? Ini pelajaran mengenal diri yang tingkatan berikutnya ya. Jadi tidak seperti yang biasanya. Jadi semua itu bisa kita lakukan. Suatu ketika saya dalam keadaan, saya ini apa yang harus saya lakukan ya Allah? Saya di pinggir kali depan Bengawan Solo, tiba-tiba peleduk gitu. Saya sudah sering cerita gitu. Duh, kok saya keluar. Nah, begitu saya melihat di situ ada saya, saya ada di sini, kok di sini ada saya. Terus ini mau tak suruh apa? Kan gitu. Jadi langsung muncul itu seperti itu. Bisa mengeluarkan satu saja gitu. Langsung muncul yang sesungguhnya. Apa yang harus saya lakukan dengan ini? Mau saya suruh apa? Langsung 2 orang saya suruh tuju. Sekarang datang ke sana, suruh dia bayar utangnya ke saya. Datang. Tidak ada 5 menit. Kedua-duanya telepon. Saya di Jawa ini. Saya di Jawa. Kita pakai ini. Nah,
Artinya 1, 2, 3, kalau memang bisa gitu. Muncul 4 di muka, belakang, samping, kiri, kanan muncul gitu. Yang tidak boleh kecil itu yang di tengah-tengah. Gak salah orang Jawa itu memiliki satu apa? Hukuman apa? Kakang kawa, adi hari-hari. Apa? Terus dulur papat 5 pancar. Jadi dulur papat 5 pancar. Dulur papat itu yang muka, belakang, samping, kiri, kanan. 5 pancar itu yang di tengah-tengah. Ini yang nggak boleh dikecilkan. Ini yang harus tetap hidup. Gitu. Ini yang harus. Jadi benar, itu benar. Tapi apa? Dukungan udane ini nggak ada. Dukungan anunya agama nggak. Tapi uang itu. Jadi ini orang beragama, kita harus menghargai apapun agamanya orang itu, apapun. Kalau dia memang memiliki nilai-nilai seperti ini, gitu, maka kita benarkan. Tidak usah pusing kita. Kita benarkan. Dengan apa caranya orang itu? Bisa saja. Imam Awal aja pernah mendapatkan satu penjelasan. Orang yang sedang kebaktian di depan rumahnya. Sesungguhnya firman Allah itu hidup. Ini orang ini ngerti bener apa orang? Imam Awal ini hidup. Bagaimana tidak hidup? Wujudnya itu ya macam kita. Jadi dalam diri jadinya kita. Akal juga kita, nafsu juga kita, ya juga kita. Nah, ayolah kita belajar benar-benar itu, karena sesungguhnya jangan cuma namanya saja yang ngetop. Tasawuf itu ngetop, ahli spiritual tasawuf itu. Jadi banyak orang yang berolah jiwa. Orang itu banyak olahraga, tapi ini enggak, olah jiwa. Artinya main dalam. Main dalam. Mari kita jadikan semua itu adalah sebagai bibit gitu, untuk menapaki itu. Nah, nanti kalau sudah ada yang mendapatkan nilai yang saya sampaikan ini, maka apa pelajaran berikutnya? Gitu. Pelajaran berikutnya adalah yang kemarin saya sampaikan itu. Ternyata apa yang difirmankan oleh Allah, seandainya engkau mendatangi aku, gitu, maka engkau akan melihat, mendapati aku di situ. Seandainya ini ada saudara yang sakit, seandainya si fulan, engkau mendatangi, menjenguk si fulan itu yang sedang sakit, sungguh engkau akan mendapati aku di situ. Nah, itu latihan-latihan, gitu, latihan-latihan untuk akan menuju ke situ, gitu, akan menuju ke sana. Terus pada akhirnya kayak apa? Pada akhirnya itu adalah pengenalan diri yang akhir, gitu. Ini masih ada 2 tahapan lagi. Masih ada 2 tahapan lagi. Setelah begitu, maka nanti kita itu akan berjalan, gitu. Dan kita menyadari jalan kita ini adalah jalan yang dikehendaki oleh Allah. Kita menggunakan tangan, gitu, maka sama dengan menggunakan tangan Allah. Kita berjalan menggunakan kaki, sama berjalan menggunakan jalan. Kita berbicara sama. Jadi hati-hati, gitu, kalau sudah menyentuh dalam wilayah-wilayah itu, gitu. Jadi ini
seandainya kita itu memohon gitu, pertolongan kepada Allah gitu, maka pasti akan dikabulkan. Seandainya kita itu mohon perlindungan, pasti akan aku lindungi, kata. Nah, ini bagian dari pelajaran tentang mengenal diri itu. Yang wakilnya itu adalah hadis ini tadi. Dia itu sudah jadi orang sakti di mana-mana. Sudah tidak terikat dengan hukum dunia. Ya tidak seperti itu, karena bahasa manunggali kawula Gusti itu juga perlu diperterjemahkan gitu loh. Nanti kalau itu diterjemahkan dengan sama dengan kalimat itu gitu. Yang bertanya ini jawabannya ingin jawaban akal, yang masuk akal gitu. Terus yang ditanyakan ini bukan pertanyaan yang dijawab akal. Ini tidak akan bisa ketemu. Sekarang kalau bahasa manunggali kawula Gusti itu kalau bahasa akal gitu, itu kan berarti menyatu. Ya kalau menyatu berarti dewa Allah ini zat yang tidak tersentuh. Bagaimana bisa menyatu? Tidak mungkin. Kita ini refleksinya dari zatnya. Pancaran atau cerminan, pantulan cerminan ini, atau ini zatnya bukan Allah ya, zatnya saja. Ini kaca. Nah, kita itu di dalam kaca sana, di balik kaca sana itu. Bagaimana? Ini masih jauh, masih proses. Nah, kita kan memandang. Jadi dari pandangan ini ke sana, dari sana ke aslinya sini. Refleksi. Nah, kalimat itu butuh diterjemahkan yang dalam. Tapi yang benar ya itu tadi. Tingkatan yang menengah tadi itu, bahwa sesungguhnya pertama itu Allah bersemayam di atas arsy. Terus yang kedua, tingkatan berikutnya adalah Allah itu lebih dekat daripada urat yang ada di leher. Artinya apa? Imam Awal artinya hakikatnya itu sama dengan menyatu. Tapi kan tidak ada yang tahu di mana tempatnya. Gitu. Di jajal. Mana? Urat leher seumpama di sini. Di mana? Inilah urat leher itu di sini. Ini urat leher. Mana? Ya, kelihatan nggak? Nggak ada yang kelihatan. Jadi jangan pertanyaan akal terus ingin yang ditanyakan itu tentang hakikat, tapi yang diinginkan itu akalnya bisa menerima. Tidak bisa, nggak kapasitas. Tadi saya katakan gitu. Akal itu hanya bisa. Kalau akal itu diaktifkan di dalam pikir kita atau ibadah-ibadah kita, maka esensi dalam ibadah kita itu tidak akan tersentuh. Gitu. Kita tidak akan menyentuh esensi yang kita cari. Betul-betul tidak akan menyentuh. Karena jadi pengaruh. Biarkan ini merdeka. Biarkan ini merdeka. Saya memiliki cita-cita tinggi. Saya ingin seandainya saya itu seperti teman saya. Ini saya cerita. Seandainya saya itu sekarang ini, saya itu mau cari uang. Bagaimana saya punya uang 1 miliar, gitu. Bagaimana saya itu bisa dapat uang 1 miliar, terus saya belikan tanah, terus saya bangun sedikit, terus saya bikin pondok di situ. Saya akan mengabdikan hidup saya di situ. Oke, terus udah, saya bilang amin. Amin. Saya bilang begitu. Tidak lama, dia dapat rezeki kaget itu bukan 1 miliar. Hampir 3 miliar. Hampir 3 miliar. Sama sekali tidak tersentuh tujuan itu. Dia beli mobil 2. Dia beli istri lagi 1.
Hah? Terus dia apa shopping ke sana-sana, pesiar ke sana-sana, muter-muter, utangnya nggak dibayar malah. Saya masih diem. Saya masih diem. Suatu ketika akan saya sampaikan. Bagaimana? Kamu sudah mewujudkan dulu janjimu. Saya saksikan bila engkau mendapatkan uang 1 miliar, engkau akan beli tanah 1 kampung untuk bikin pondok dan engkau akan mengabdikan hidupmu ke pondok. Sekarang mana? Allah memberi engkau lebih dari 2 miliar. Sekarang apa yang terjadi? Saya akan ngomong. Sekarang masih belum, biar dia bahagia dulu. Biar dia bahagia. Siapa tahu nanti dia tiba-tiba langsung beli tanah. Ya saya tidak tahu kan. Kita sekarang ini kan saya tidak tahu. Ya saya tahu dia gaya hidupnya sudah berubah drastis. Gitu. Kalau temennya ini yang tadinya ini satu perjuangan ini telepon itu mungkin 4-5 kali, itu pun masih nunggu nanti dia baru jawab. Saya tinggal saja dulu. Ini cerita tinggal. Ini contoh. Jadi ini penghambat. Seandainya Allah itu harus mengadab, gitu, maka dengan keadilan Allah itu sah-sah saja. Sah-sah saja. Karena dia berdoa walaupun tidak resmi, tapi dengan mencurahkan ini omongan. Terus saya aminkan, amin. Gak lama dapat uang hampir 3 miliar. Nah, beli 2, mobil 2, beli istri lagi 1. Ini nanti kalau saya cerita-cerita dengan teman ini pasti dia ngekek semuanya. Tapi saya tunggu dia ingat dengan omongannya itu. Artinya ingat dengan omongannya itu, suatu ketika dia akan merasa butuh gitu dengan saya. Suatu ketika dia akan menyadari bahwa dia butuh dengan saya. Maka saya akan sampaikan. Jadi, mari kita mulai kembali gitu. Dengan intinya itu lepaskan. Kita mewujudkan gitu. Janganlah engkau pernah berjanji tentang urusanmu untuk hari besok tanpa insya Allah. Itu kalau kelanjutannya. Makanya yang segitu saja Allah itu sudah batasi. Artinya pada waktu malam itu janganlah engkau memikirkan apa urusanku besok, apa ini. Uruskan ini. Letakkan. Entah bisanya itu berapa detik. Syukur bisa menit, syukur bisa jam. Karena kita ikhtiar berjam-jam itu, syukur kita itu bisa 1 jam connect. Nah kalau kita itu tidak bisa melepaskan unsur kita, artinya beban-beban itu pada saat kita sholat, pada saat kita zikir berarti dompleng di situ. Tidak pernah kita menikmati, tidak pernah kita memasuki arena ini. Tidak pernah kita bisa memasuki arena ini. Arena ini masih belum arena final.
arena ini masih arena menengah. Ayo. Nanti dipikir saya ngomong begini terus nggak ada dalilnya, nggak ada ininya, gitu. Apa? Gitu. Ayo kita berusaha bersama-sama. Macam Imam Qolis, macam Imam Arifin, semua kita ini. Apakah kita ini orang pengangguran? Enggak. Kita ini orang super sibuk. Terus kita sudah dengan susah-susah meluangkan waktu di sini, terus di sini tidak bisa memberikan masukan apa-apa. Cuman cerita ngalor ngidul. Terus apa? Gitu. Nah, sudah begitu, ada yang memberikan cerita tapi tidak ditindaklanjuti. Padahal ini hukum mutlak. Ini kewajiban mutlak. Belum ada jalan yang lain. Kenapa orang-orang dulu itu sampai dia harus tidur di goa, harus menyendiri, uslah seperti itu, begini, pertapa sampai. Kita ini kan kolot latihan kolwat saja. Kita kan belum pernah kolwat. Masih latihan kolwat, belajar kolwat. Jadi saya seumpama 4 hari itu masih belajar tingkatannya. Kolwatnya kita ini enak. Gitu. Kolwatnya kita itu enak. Bagaimana tidak enak? Kita tidak boleh ngomong dengan makhluk, nggak boleh ngomong dengan makhluk maksudnya. Gitu. Terus kita nulis gitu. Nanti buka pesen soto ayam iso sing peken layani. Sekarang ini sudah nggak perlu lagi, nggak perlu nulis lagi, SMS saja. Masya Allah. Jadi jangan pernah memikir ke sana. Jadi kalau nanti kita latihan kolwat, apa yang ada? Seandainya adanya itu sepotong roti, ya itu sudah rezeki kita. Alhamdulillah kalau ada kopi. Alhamdulillah kalau ada buah. Nggak perlu kita pesan-pesan, nggak perlu. Gitu. Ya, kalau booking duluan ya nggak apa-apa, booking tapi nggak pesan loh ya, booking. Gitu. Mestinya kalau yang punya istri itu mengerti. Gitu. Orang kalau kolwat ini dia butuh suplemen yang cukup, gitu. Harus dikasih ini. Mas, kalau malam boleh makan? Boleh. Gitu. Yang tidak boleh itu kita bicara dengan ini, tapi WA boleh. Suara kafe ya. Lupakan. Boleh tidur, Pak. Boleh tidur, tapi harus bisa merasakan gitu. Tidurnya itu ya jangan lebih dari 2 jam dalam 1 hari 1 malam. Gimana caranya? Karena nanti di hari ketiga dan di hari keempat kalian tidak, minimal di hari keempat kalian tidak akan bisa tidur. Bukan kolwat kalau di hari keempat itu masih bisa tidur, ngalahin gonturu. Latihan kolwat itu tadi itu yang saya sampaikan untuk melepaskan urusan selain daripada Allah. Gitu. Jadi meletakkan urusan selain urusan kita ini kepada Allah itu kita. Seandainya kita berucap di dalam kolwat itu ada ibadah-ibadah rutin, contoh sholat, dzikir, itu berucapkan, itu berarti tujuannya itu hanya ke Allah saja. Seandainya berucap, tapi kebanyakan di situ tidak berucap. Nah, kalau memang belum marifat ya memang harus dawam semua, harus dawam semua. Tapi kalau sudah marifat ya enggak harus dawam semua. Ya kita coba itu sebagai pembukaan. Nanti kalau ada yang ingin ditanyakan tentang itu nanti
bisa kita lanjut dengan bincang-bincang, supaya dari saya sampai di situ dulu. Kita kenali kegiatan kedua tadi itu ya, kita ingat ya, pengenalan diri tentang kedua itu adalah gitu, kita bisa melepaskan bagian dari unsur-unsur kita dan kita menghidupkan gitu, menghidupkan yang diri kita yang sesungguhnya. Melepaskan itu tidak dibuang, artinya kita tekan tadi itu di awal. Sampingkan. Ya, mengesampingkan masukan karepe. Artinya kuncinya cuma satu. Urusan-urusan yang untuk besok, untuk setoran tanggal 30, tanggal 20 itu nanti gitu. Itu jangan dipikirkan, jangan boleh hadir pada waktu. Kira itu. Nanti kedepannya yaitu tentang kawas. Tentang kawas itu ya orang yang sudah diri itu sudah, saya tidak menggunakan bahasa manunggal gitu. Tapi betul-betul gitu sudah terjadi apa yang diucapkan, ya perumpamaan itu sudah ucapannya Allah. Seandainya dia menggunakan tangannya, kakinya, penglihatannya, apanya ya, tapi ya tidak antero lah gitu. Artinya itu Allah itu memiliki sifat-sifat dan asma-asma itu ya refleksi dari itulah gitu. Kalau Allahnya langsung tidak bisa gitu, refleksinya langsung tidak bisa. Ya iyalah, ya iya. Kalau sudah tingkatan itu ya sudah disedikitkan najatnya, tidak sembarangan ngomong, enggak ini. Gitu. Allah sudah wanti-wanti, hati-hati ya dengan firasatnya orang beriman. Allah ini menggunakan bahasa ini orang beriman. Orang beriman saja firasatnya ini Allah buat satu kedudukan gitu, karena dia memandang dengan nur Allah. Dia sudah didefinisikan oleh Allah itu seperti itu. Orang beriman itu hati-hati ya dengan orang beriman gitu. Orang mukmin itu hati-hati, karena dia berbicara atas dan dia memandang, berbicara dan memandang itu berasal dari nur Allah. Jadi hati-hati. Apalagi orang yang sudah mengenal diri tadi itu, apalagi sudah mengenal tugasnya, gitu, kedekatannya, eksistensinya Allah terhadap dirinya itu yang tadi, yang nanti yang insya Allah ke depan akan kita terangkan. Saya kira itu nanti insya Allah akan ditambahkan sama Imam Prawoto. Saya silakan Imam Prawoto bebas untuk materi apa gitu. Saya sampai di situ untuk kembali mengajak mengenal diri yang lebih jauh, karena sesungguhnya kita ini masih awam, masih di bawah. Nah ini baru kita mau melangkah tahapan berikutnya setelah mengenal ma'rifatul insan gitu. Dan insya Allah nanti akan kita tindak lanjutin untuk berikutnya. Demikian, wabillahi taufik wal hidayah, wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.